Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizkika Yuliatantri Paramawidita, Magister Farmasi. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Bidang keahlian saya yaitu pengembangan obat dan kosmetika bahan alam. Sesuai dengan bidang keahlian saya, sehingga saya diamanahkan mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keahlian saya, salah satunya yaitu mata kuliah farmakognosi. Adapun video ini adalah sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi ini ialah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 1 SKS yang dapat diambil di semester 3. Mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah farmakognosi tersebut ialah sebelumnya sudah mengambil mata kuliah kimia dasar dan biologi dasar di semester 1 dan 2. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, keterampilan umum, dan pengetahuan. Deskripsi mata kuliah farmakognosi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang senyawa-senyawa kimia yang berasal dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral yang memiliki efek farmakologi dan dibuat menjadi sediaan obat tradisional. Setelah mendapatkan perkuliahan ini, kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bahan-bahan yang berasal dari alam yang berkhasiat sebagai obat. Adapun materi pembelajaran meliputi ruang lingkup farmakognosi yang membahas tentang simplisia tumbuhan obat, sumber bahan baku obat, biosintesa tumbuhan obat, metabolit primer dan sekunder yang dihasilkan beberapa di antaranya berupa karbohidrat, lipid, protein, glikosida, tanin, flavonoid, alkaloid, serta minyak atsiri. Selain itu, sistem pembelajaran yang saya terapkan ialah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ialah bagaimana cara saya menyampaikan materi yang diberikan agar dapat dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Interaction ialah interaksi yang saling terkait antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa agar suatu capaian pembelajaran dapat tercapai. Dan assessment ialah cara mengukur kemampuan mahasiswa tersebut dengan cara pemberian kuis, presentasi makalah, tugas, serta keaktifan di dalam perkuliahan. Aspek delivery yang saya gunakan dalam perkuliahan farmakognosi ialah dengan berbagai literatur pendukung materi pembelajaran sebagai berikut. Sebagai tambahan, saya menugaskan kepada mahasiswa untuk mencari dan mereview referensi berbagai artikel publikasi terkait untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, aspek interaction yang saya gunakan ialah menerapkan mahasiswa sebagai subjek yang akan menimbulkan minat mahasiswa sehingga berperan lebih aktif, kreatif, dan inovatif di dalam perkuliahan. Adanya interaksi ini sangat penting dan berpengaruh dalam suatu proses belajar mengajar karena tidak hanya mahasiswa saja yang mendapatkan manfaat, namun dosen juga memperoleh feedback apakah materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
Sebagai contoh, yaitu di akhir materi perkuliahan yang telah saya sampaikan, untuk meningkatkan interaksi antara saya dengan mahasiswa, saya akan mengulas ulang materi dengan cara mereview secara langsung. Selanjutnya, aspek assessment, yaitu di sini saya menilai dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Yang dimana poin penilaian sebelumnya sudah saya sampaikan, yakni pada saat kontrak perkuliahan yang meliputi 3 komponen penilaian, yaitu formatif, yang di dalamnya terdapat nilai presensi, kuis, dan keaktifan. Kemudian yang kedua adalah ujian, dan yang terakhir adalah tugas. Yang ketiga komponen ini terbagi dalam bentuk persentase. Berikut adalah proses pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas, yakni mata kuliah farmakognosi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat? Sehat. Sehat. Ya, pada hari ini kita masuk pada perkuliahan setelah kontrak perkuliahan kemarin ya. Pada minggu kemarin kita masuk kontrak perkuliahan, dan pada hari ini kita masuk pada materi yang pertama gitu ya, di mata kuliah farmakognosi. Ya, di farmakognosi ini adalah kaitannya atau terusan dari mata kuliah di semester 1 dan semester 2, yaitu ada kimia dasar dan biologi dasar gitu ya. Sehingga pada saat ini kita akan menerima mata kuliah farmakognosi gitu ya. Oke, sebelumnya isi presensi gitu ya yang sudah Ibu bagikan, linknya ada sudah pada grup gitu ya. Silahkan nanti diisi untuk presensi pada hari ini ya. Oke, kemudian di kontrak perkuliahan juga sudah Ibu jelaskan bahwa mata kuliah farmakognosi ini korelasinya ialah nanti akan kita membahas terkait tumbuhan-tumbuhan yang berpotensi sebagai obat tradisional, seperti itu ya. Oke, kemudian langsung saja kita mulai gitu ya untuk perkuliahan farmakognosi. Yang pertama terkait definisi dari farmakognosi, yaitu adalah multidisiplin yang membahas atau kaitannya dengan botani gitu ya, atau ilmu tumbuhan. Kemudian ada organic chemistry, kemudian ada biochemistry dan farmakologi ya. Kemudian subjek farmakognosi atau itu biasanya membahas terkait natural produk gitu ya, atau produk bahan alam yang digunakan untuk bahan baku obat yang diproduksi dan dibuat menjadi sediaan obat, seperti itu. Oke. Farmakognosi itu sangat kaitan eratnya yaitu dengan yang kita kenal namanya Simplicia gitu ya. Nanti kita akan membahas terkait tata nama atau penamaan dari Simplicia, kemudian contoh nama dari Simplicia dan cara memproduksinya, cara membuat Simplicia. Oke, kita masuk ke tata nama atau nomenklatur dari Simplicianya. Kebanyakan Simplicia berasal dari tumbuhan. Nama tumbuhan obat sering dalam bahasa Latin gitu ya. Jadi di dunia farmasi atau di bidang farmasi, untuk nama Simplicia itu digunakannya dalam bahasa Latin ya. Di negara yang menggunakan bahasa Inggris biasanya sering digunakan nama Inggris. Kedua bahasa ini juga harus dikenal. Nama Latin biasanya menurut sistem binomial itu dua kata. Kata pertama menunjukkan marga atau genus, dan kata kedua menunjukkan genus atau spesies tumbuhan. Demikian pula diikuti dengan bagian tumbuhan yang digunakan. Ya, sampai di sini Bu jelaskan lagi gitu ya. Pada intinya untuk penamaan atau tata nama Simplicia itu menggunakan dua kata gitu ya, dua suku kata. Yang pertama menunjukkan marga atau spesiesnya, dan yang kedua diikuti dengan nama bagian tumbuhannya
ya. Itu untuk tata nama simplicia. Dan juga bagian tumbuhan dalam bahasa Latin itu harus ditulis italik atau huruf miring. Oke. Lalu gitu ya, melanjutkan tadi tata nama simplicia. Lalu gimana Bu bagian tumbuhannya untuk tata nama simplicia? Nah, ini adalah nama bagian tumbuhannya. Nah, di sini dikenal yang pertama kita lihat ada radix. Radix itu adalah akar, bagian tumbuhan akar gitu ya. Ini sering tidak sama dengan konsep botani gitu ya. Akarnya maksudnya kayak gimana sih Bu yang radix? Seperti yang akar-akar yang serabut gitu ya. Beda. Namanya radix ternyata merupakan rizom atau akar tinggal. Misalnya apa Bu contohnya radix atau contohnya nama simplicia? Ada IPK, kuan, radix. Itu adalah akar IPK. Contoh yang pertama. Yang kedua, bagian tumbuhan yang kedua adalah rizom atau rizoma. Rizoma adalah akar juga gitu, akan tetapi akar tinggal. Batangnya juga yang agak besar. Kalian pernah melihat kayak jahe, lengkuas? Pernah? Oke, nah seperti itu adalah yang disebut bagian tumbuhannya adalah rizom. Ya, mempunyai akar literal misalnya apa Bu? Adalah contohnya zingiberis rizoma atau rimpang jahe. Oke, jadi akar tadi ada radix dan rizom. Selanjutnya ada tubera. Tubera itu apa Bu? Bagian di dalam tanah yang mengandung nutrisi yang secara botani merupakan akar rizoma. Jadi kayak batangnya itu tumbuh di dalam dan mengandung nutrisi. Oke, selanjutnya adalah bagian tumbuhan lignum atau wood atau kayu. Secara botani, bagian xilem yang berkayu, namun sering keliru misalnya kuasi lignum juga mengandung kulit batang yang tebal walaupun hanya sebagian kecil. Jadi seperti contohnya adalah kayu secang atau sapan lignum gitu ya, berupa kayu-kayu. Nah, kemudian ada juga yang berkaitan yaitu bagian tumbuhannya namanya korteks. Itu adalah kulit kayu. Kulit kayu itu seperti apa? Korteks ini berupa seluruh jaringan di luar kambium dapat berasal dari akar, batang, dan cabang. Jadi kayak serutan kulit kayu. Nah, itu adalah korteks. Contohnya apa Bu? Ada korteks atau kulit kina. Ya, oke. Selanjutnya ada folium nih yang paling sering, yaitu adalah daun, terdiri dari daun tengah pada tumbuhan. Contohnya apa Bu? Ada soncifolium atau daun tempuyung. Ya. Selanjutnya ada flowers atau flower atau bunga yang terdiri dari bunga tunggal atau seluruh karangan bunga. Contohnya apa Bu? Yaitu jasmine, sambacis, flowers atau bunga melati. Oke, itu adalah nama-nama bagian tumbuhan. Ya. Slide-slide tadi gitu ya, setelah kita pelajari adalah bagaimana sih apa itu simplicia, kemudian bagaimana sih tata namanya gitu ya. Sekarang kita lihat dari penyiapan simplicia atau bagaimana sih cara membuat atau pembuatan simplicia. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu bahan baku simplicia. Ya, ini adalah tahapan-tahapan untuk sebelum proses pembuatan simplicia gitu ya. Yang kedua adalah proses pembuatan simplicianya, dan yang ketiga cara pengepakan atau pengemasan dan penyimpanan simplicia. Oke, slide selanjutnya, faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penampilan dan kandungan kimia suatu tanaman, yaitu yang pertama ada tempat tumbuhnya, yaitu tipe tanah, ketinggian, pengairan, dan keteduhan. Yang kedua ada iklim atau cuacanya, musim hujan kah, musim panas kah, gitu ya. Dan yang ketiga ada pemupukannya, apabila pupuknya juga berbeda gitu ya, pemberian volume dari pupuk berbeda juga kualitas tanaman atau senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman tersebut juga akan berbeda. Kemudian ada waktu panennya gitu ya, tadi harus ada bahan bakunya sekali panen, dan yang keempat adalah pengolahannya pasca panen. Nah, sehingga tidak heran bila kita temukan dalam pasaran bahwa bahan tanaman sebagai bahan baku simplicia yang berasal dari daerah tertentu itu memiliki keunggulan tertentu pula.
Oke, Ibu akan berikan contoh gitu ya, supaya kalian lebih realistis gitu ya, supaya lebih real, mengenal dari simplisia atau tumbuhan yang berpotensi sebagai obat. Yang contoh pertama adalah, ya nanti setelah Ibu sebutkan, nanti kalian juga menyebutkan ya. Oke, yang pertama adalah nama tanamannya yaitu Centella asiatica L. urban. Apa? Centella asiatica L. urban. Oke, kemudian nama familinya adalah Lamiaceae gitu ya, atau Labiatae. Lamiaceae atau Labiatae. Oke, kemudian nama simplicianya yaitu Centella asiatica herba. Centella asiatica herba. Oke, atau yang bisa dikenal dengan pegagan. Sampai materi ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham, Ibu persilahkan. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu sudah memberikan kesempatan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Aswindra Nugraha. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan di dalam penjelasan Ibu, di dalam proses pembuatan simplicia terdapat tahapan pengeringan. Nah, dalam tahapan tersebut terdapat 2 metode pengeringan, yaitu menggunakan oven dan tradisional. Nah, kira-kira Ibu, yang ingin saya tanyakan di sini, dari antara 2 metode tadi, kira-kira yang mana yang lebih baik, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Aswindra ya. Aswindra sudah menanyakan gitu ya. Tadi Ibu jelaskan tahapan pembuatan simplicia salah satunya adalah tadi pengeringan. Ibu juga sudah menjelaskan ada 2 metode, yaitu metode pengeringan menggunakan oven, dan yang kedua menggunakan secara sederhana atau secara tradisional, yaitu menggunakan sinar matahari. Kemudian Aswindra menanyakan tadi mana yang paling bagus gitu ya. Oke, Ibu akan menjawab. Kalau ditanyakan mana yang paling bagus, kita perhatikan faktor-faktor dari keuntungannya terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita menggunakan oven gitu ya, yang pertama keuntungannya adalah suhu panas itu dapat diatur. Ya, oleh karena itu, karena suhu dari pemanasan atau pengeringannya itu dapat diatur, sehingga senyawa kimia yang terkandung di dalam tanaman itu dapat kita perkirakan apabila tidak tahan terhadap pemanasan atau termolabil gitu ya. Kalau secara langsung atau secara sederhana tradisional, kita kan tidak bisa gitu ya mengira-ngira berapa suhu panasnya gitu ya. Apakah senyawa kimia yang terkandungnya itu akan bertahan gitu ya dengan pengeringan tersebut. Nah, tetapi kalau oven, salah satu keuntungannya adalah kita dapat memonitor gitu ya dari suhu pengeringannya. Oke, nah kalau balik lagi ditanyakan paling baik, kita lihat dari keuntungan itu saja salah satunya gitu ya. Otomatis yang pengeringan menggunakan oven yang memang lebih dapat dijaga dari kualitas senyawa kimia yang dikandung. Akan tetapi boleh saja kita lakukan dari pengeringan yang tradisional atau secara sederhana. Akan tetapi perlu penanganan secara khusus supaya apa? Supaya dapat terjaga juga gitu ya. Supaya seimbang antara yang menggunakan oven dengan yang menggunakan secara tradisional. Ya, dua-dua pengeringan metodenya itu sama-sama bagus, akan tetapi kita perlu ada penanganan khusus gitu ya, baik yang menggunakan oven seperti apa, kemudian menggunakan secara sederhana juga yang seperti apa. Oke, untuk menutup, sebelum menutup materi perkuliahan kita hari ini, Ibu akan mempersilahkan 1 orang gitu ya, yang berkenan untuk maju ke depan, menuliskan nama simplicia. Berapa ya? 3 nama simplicia. Yuk, siapa yang mau maju? Oke, silakan Dimas. Oke, Dimas, gitu ya. Ada 3 simplicia. Yang pertama apa, Dimas? Bawang dayak. Bawang dayak, apa nama simplicianya? Eleutherin bulbus. Oke, yang kedua ada apa? Andrographis herba atau sambiloto. Oke, yang ketiga? Yang ketiga yaitu Myristicea semen atau lada. Oke, ada bawang dayak, Eleutherin bulbus, ada Andrographis
herba, ada Myristicus semen. Apa itu bulbus? Bulbus itu umbi lapis, Oke, apa itu herba? bagian seluruh tanaman, Dan apa itu semen? biji. Oke, terima kasih Dimas. Oke, sebelum Ibu akhiri juga perkuliahan ini, seperti biasa Ibu akan mereview materi yang baru saja Ibu sampaikan, gitu ya. Jadi untuk penamaan Simplicia itu terdiri dari berapa kata? Dua kata. Kata yang pertama adalah marga atau spesiesnya, dan yang kata kedua adalah menunjukkan bagian tumbuh. Apa itu buah? Oke, apa itu biji? Apa itu kayu? Oke, apa itu biji? Apa itu lignum? Apa itu korteks? Apalagi? Ada yang bisa menyebutkan? Ada radix, kemudian ada rizom, ada folium, ada herba. Ada apa lagi? Sudah? Ada bulbis. Oke, dan juga selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan ada 3 tadi. Yang pertama ada, yang kedua, Proses pembuatan. yang ketiga, Dan penyimpanan. oke. Kemudian tahapan proses pembuatan Simplicia. Yang pertama, Fermentasi basah. kedua, Pencucian. ketiga, Peredaman. keempat, Pengeringan. kelima, Fermentasi kering. keenam, Penggilingan. ketujuh. Pengayakan. Oke. Diayak dengan ukuran mesh berapa? 20. Oke. Baik, terima kasih untuk semua. Silakan tepuk tangan. Nah, ini yang sangat-sangat ditunggu ya. Penutupnya adalah tugas. Tugas untuk memperkaya materi kita hari ini, yaitu tugasnya apa? Kalian cari artikel publikasi gitu ya, artikel di jurnal-jurnal yang terkait dengan Simplicia yang berfungsi sebagai obat tradisional atau sebagai obat gitu ya. Nanti kalian cari satu artikel, kemudian kalian review atau kalian ringkas ya. Kemudian juga dikumpulkannya di email pada saat pertemuan minggu depan. Sampai sini paham tugasnya? Paham. Oke, karena paham ya, terima kasih. Untuk materi hari ini Ibu anggap kita selesai gitu ya. Dan juga kita pertemuan minggu depan. Nah, kisi-kisinya supaya kalian menyiapkan ya, belajar lagi untuk pertemuan minggu depan, yaitu adalah sumber bahan baku obat. Ya, terkait sumber bahan baku obat untuk pertemuan minggu depan. Silahkan kalian cari untuk kita bahas di minggu depan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk mengikuti perkuliahan farmakognosis. Semoga semuanya bermanfaat gitu ya. Ibu tutup perkuliahan hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah proses pembelajaran di ruang kelas dengan mata kuliah farmakognosi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.